Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 21 yang beranggotakan saya sendiri Nailina Najubah NIM A4 2019-0078 serta rekan-rekan saya Nila Surur NIM A4 2019-0079, Siska Andriani NIM A4 2019-0080, serta Anissa Triyudatami NIM A4 2019-0081. Di sini kami akan menjelaskan tentang latihan 2 klasis amfibia. Selamat menyaksikan. Sistem muskuler atau sistem otot pada amfibi sama seperti organ-organ lainnya, di mana sistem aksial pada amfibi masih metamik sama seperti ikan. Sekat horizon membagi otot menjadi otot dorsal dan otot ventral. Kata mengandung 3 macam otot, yaitu 1. Otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Berdasarkan aktivitas ototnya, otot dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu 1. Flexor. Flexor mengikat satu bagian dengan bagian yang lainnya, contohnya otot bisep. Yang kedua, ekstensor. Ekstensor meluruskan suatu bagian, contohnya otot tricep. Yang ketiga, abduktor. Abduktor menarik suatu bagian menjauhi tumbuh tubuh, contohnya yaitu deltoid. Yang keempat, aduktor. Aduktor menarik suatu bagian mendekati sumbu tubuh, contohnya latissimus dorsi. Yang kelima yaitu depresor. Menurunkan suatu bagian mendekati sumbu tubuh, contohnya yaitu otot depresor mandibulae. Yang keenam, lavator. Lavator mengangkat atau meninggikan suatu bagian, contohnya yaitu masseter. Yang terakhir, rotator. Rotator memutar satu bagian, contohnya yaitu piriformis. Berikut merupakan salah satu contoh gambar sistema musculare facies dorsalis pada ranah SP. Sistema musculare facies dorsalis atau sistem otot punggung pada ranah SP tersusun atas 17 muskular. 4 diantaranya masuk di bagian femur atau paha dan 3 diantaranya masuk di bagian krus atau tungkai bawah. Muskular depressor mandibulae dapat ditunjukkan pada panah nomor 1. Muskular dorsalis scapulae dapat ditunjukkan pada panah nomor 2. Muskular longissimus dorsi dapat ditunjukkan pada panah nomor 3. Muskular latissimus dorsi dapat ditunjukkan pada panah nomor 4. Muskular spinalis dapat ditunjukkan pada panah nomor 5. Muskular iliacostalis dapat ditunjukkan pada panah nomor 6. Muskular coccygeosakralis dapat ditunjukkan pada panah nomor 7. Muskular coccygeoiliacus dapat ditunjukkan pada panah nomor 8. Muskular iliacus externus dapat ditunjukkan pada panah nomor 9 dan muskular piriformis dapat ditunjukkan pada panah nomor 10. Sistema musculare facies dorsalis pada bagian femur ranah SP tersusun atas 4 musculare, yaitu musculare triceps femoralis yang ditunjukkan pada panah nomor 11, muskular semimembranosus yang ditunjukkan pada nomor 12, muskular biceps femoralis yang ditunjukkan pada nomor 13, dan muskular iliofibularis yang ditunjukkan pada nomor 14. Sistema musculare facies dorsalis atau sistem otot punggung pada ranah SP yang terakhir yaitu terletak pada bagian krus atau tungkai bawah yang tersusun atas 3 musculare, yaitu muskular gastrocnemius pada panah nomor 15, muskular peroneus pada panah nomor 16, dan muskular tibia anterior yang terletak pada nomor 17. Sistema muskuler facies ventralis terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu M submandibularis. Otot ini berorigo dan berinsersio pada mandibula sisi kiri dan kanan. Bagian yang kedua yaitu M sternoradialis. Otot ini berorigo pada sternum dan berinsersio pada tulang radio ulna. Pada bagian yang ketiga yaitu M pectoralis.
Otot ini berinsersio pada tulang humerus dan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pars epicoidalis. Yang kedua, pars ternalis. Yang ketiga, pars abdominalis. Bagian yang keempat yaitu endoteideus, berinsersio pada humerus dan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, pars episternalis. Yang kedua, pars scapularis. Kemudian bagian yang kelima yaitu M. rectus abdominis sebagai otot yang memanjang dari sternum hingga pelvis. Pada otot ini ditemukan adanya tendo-tendo melintang yang disebut dengan inscriptiones tendineae, yang umumnya 4 buah dan diikuti vena abdominalis. Bagian yang keenam yaitu M. obliquus abdominis externus, yang terletak pada daerah perut bagian lateral. Bagian 7 yaitu M. obliquus abdominis internus yang tertutup oleh M. obliquus abdominis externus. Pada bagian yang ke-8 yaitu M. transversus yang terletak di sebelah dalam M. obliquus abdominus internus. Kemudian pada bagian yang 9 yaitu bagian femur. Bagian femur terdiri atas 5 bagian. Yang pertama M. triceps femoralis, yang kedua M. sartorius, yang ketiga M. adductor magnus, yang keempat M. adductor longus yang tertutup oleh M. sartorius. Sistem skeleton atau sistem rangka. Untuk mengamati sistem skeleton pada ranah spesies, praktikan menggunakan skapel lepasan dan gunting tumpul. Skapel lepasan digunakan untuk menyayat muskulus atau otot yang menempel pada tulang, seperti pada muskulus bagian dorsal hingga ventral. Saat menggunakan skapel, lakukan dengan perlahan dan hati-hati karena bisa merusak skeleton ranah spesies, dan gunting tumpul untuk memotong muskulus yang sulit dilepas. Skeleton atau rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif, melindungi alat-alat yang lemah dan penegak badan. Skeleton berupa tulang keras umumnya ditemukan pada ranah spesies dewasa, sedangkan pada larva ranah berupa kartilago. Pada sambungan-sambungan tulang masih tetap lunak dengan permukaan yang licin. Sistem skeleton atau kerangka dibangun oleh kerangka dalam atau endoskeleton yang tersusun atas tulang-tulang. Terdapat 2 skeleton yang menyusun sistem rangka, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular. Skeleton aksial tersusun atas tempurung kepala, vertebrae atau ruas-ruas belakang, dan tulang dada. Skeleton apendikular tersusun ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Tempurung kelapa tersusun atas beberapa tulang, yaitu kranium, beberapa kapsul sensoris atau kapsul hidung, kapsul pendengar, kapsul besar untuk mata, dan tulang-tulang rahang. Skeleton pada ranah spesies dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sternum atau tulang dada dan cingulum sernalis atau gelang bahu. Sternum atau tulang dada terdiri atas episternum, homosternum, mesosternum, episternum. Lalu, cingulum sernalis atau gelang bahu terdiri atas epicoracoid, suprascapula, scapula, pericoracoid, coracoid. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan skeleton ranah spesies. Bagian yang ditunjuk nomor 1, episternum, terdapat di bagian karnial, tersusun atas kartilago. Lalu, yang ditunjuk nomor 2 merupakan homosternum, terletak di kaudal epicentrum, tersusun atas tulang sejati. Lalu, gambar yang ditunjuk nomor 3, epicoracoid. Pada epicoracoid dan mesosternum merupakan bagian dari cingulum pectoral yang tersusun atas tulang sejati. Lalu, gambar yang ditunjuk nomor 4 merupakan cocosternum atau sternum, tersusun atas kartilago. Gambar yang ditunjuk nomor 5 adalah epicentrum atau processus expiodeus, merupakan bagian dari sternum tersusun atas kartilago. Lalu gambar yang ditunjuk nomor 6 merupakan suprascapula, berbentuk melengkung ke lateral hingga dorsal, tersusun atas kartilago. Lalu gambar yang ditunjuk nomor 7 merupakan scapula sebagai lanjutan dari suprascapula, tersusun tulang sejati. Lalu bagian nomor 8 merupakan
perekorakoid melekat pada sternum di bagian karnial tersusun atas tulang sejati. Pada golongan vertebrate tinggi, perekorakoid menjadi calvicula. Lalu gambar yang ditunjuk nomor 9 merupakan korakoid melekat pada sternum di bagian kaudal tersusun atas tulang sejati. Lalu bagian yang ditunjuk nomor 10 merupakan cavitas glenoidalis, merupakan tulang yang berbentuk cekung dan memiliki fungsi penghubung torakoid dan gelang bahu. Sekian itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.